Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian yang beranggotakan Puput Puspitasari, Siti Rosida, dan juga Lutfan Pangestu. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, beberapa bab yang akan kita bahas yaitu ada pengertian dari fungsi produksi Cobb Douglas, data analisis yang kita gunakan pada pembahasan kali ini. Terus ada hipotesis yang kita ajukan dalam proses penelitian ini, analisis asumsi klasik, dan juga kriteria statistik. Dan yang terakhir ada hasil analisis dari fungsi produksi Cobb Douglas. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, fungsi produksi Cobb Douglas merupakan suatu fungsi atau suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Nah, di mana variabel di sini adalah variabel dependent atau yang dijelaskan oleh Y, dan juga variabel independen yang dijelaskan oleh X. Nah, di mana terdapat juga fungsi produksi yaitu terlihat bahwa Y sama dengan Fx. Nah, Fx-nya Y di sini adalah merupakan hasil produksi atau sebagai variabel dependennya. Dan juga X-nya di sini adalah variabel independen yang atau dapat dikatakan sebagai faktor-faktor produksi yang mempengaruhi variabel dependennya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai data analisis yang akan kita gunakan. Terlihat bahwa terdapat data analisis. Di sini kita menggunakan data yang digunakan adalah sebanyak 20, dan juga terdapat variabel-variabel yang kita cantumkan, yaitu pastinya terdapat variabel Y dan juga variabel X. Nah, di sini yang berperan sebagai variabel Y adalah jumlah produksi, dan sisanya adalah merupakan variabel X, yaitu ada luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama mengenai hipotesis yang akan diajukan, yaitu terdapat H0. H0 ini artinya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor X, yaitu ada luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan juga tenaga kerja terhadap variabel Y, yaitu jumlah produksi blimbing di desa Batokan Demak. Untuk yang kedua itu adalah kita dapat melihat dari nilai R-nya. Kenapa kita di sini hanya menampilkan nilai Hs_R² atau penjelasan mengenai nilai Hs_R². Nah, di sini adalah dikarenakan kita variabel independennya lebih dari 2, maka kita akan menggunakan hasilnya itu dari nilai Hs_R²-nya. Namun apabila nilai independennya berjumlah 2, maka dapat melihat dari nilai R²-nya. Dan apabila variabel independennya hanya 1, maka dapat dilihat dari nilai R-nya saja. Nah, di sini nilai R atau Hs_R² yaitu dapat menjelaskan bahwa seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dari variabel dependennya. Dan selanjutnya kita dapat melihat dari nilai F hitungnya. Yang pertama yaitu apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka yang diterima adalah H1 atau hipotesis yang pertama. Dan yang kedua adalah apabila nilai F hitungnya lebih kecil dari nilai F tabel, maka yang diterima adalah H0 atau hipotesis yang ke-0. Dan yang selanjutnya dapat kita lihat dari nilai T hitungnya. Nah, yang pertama, apabila nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel, maka yang diterima adalah H1. Dan yang kedua, apabila nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka yang diterima adalah H0-nya. Dan yang terakhir, kita dapat melihat dari nilai signifikansi yang dihasilkan. Nah, dari nilai signifikansi apabila kurang dari 0,05, yang diterima adalah H1. Dan apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka yang diterima adalah H0.
0,05 di sini merupakan taraf intensitas dari analisis yang kita ambil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis asumsi klasik yang mana terdapat dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji autokolerasi. Berikut adalah data setelah diolah menjadi nilai LEN. Selanjutnya saya akan membahas tentang uji normalitas. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai SIK dari luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, tenaga kerja lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan bernilai normal. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Berdasarkan pada hasil analisis linearitas, dapat diketahui bahwa nilai SIK dari luas lahan sebesar 0,112 yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan tidak linear. Sedangkan nilai SIK dari jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan tenaga kerja lebih kecil dari 0,05 sehingga dikatakan linear. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa nilai FIF luas lahan dan tenaga kerja kurang dari 10 dan dikatakan sebagai bebas multikolinearitas. Sedangkan jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida itu lebih dari 10 yang dikatakan tidak multikolinearitas. Yang terakhir yaitu uji autokolerasi. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,713 dengan nilai DL sebesar 0,6915 dan nilai DU sebesar 2,1619, 4 min DL sebesar 3,3085, nilai 4 min DU sebesar 1,8381. Sehingga diketahui nilai DW terletak di antara DU dan DL atau DW terletak di antara 4DU dan 4DL, maka hasil tidak dapat disimpulkan. Kemudian pada uji heteroskedastisitas pada baris lnx1 terhadap lnx6 nilai SIK-nya 0,003 yaitu lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Kemudian pada baris lnx1 terhadap lnx1, lnx2, lnx3, lnx4, dan lnx5 nilainya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Kemudian pada baris lnx2 nilai SIK-nya 0 terhadap lnx1, terhadap lnx2, terhadap lnx3, lnx4, lnx5, dan lnx6 nilainya lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Kemudian pada lnx3 terhadap lnx1 nilainya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Kemudian pada lnx3 terhadap lnx2, lnx3, lnx4, lnx5, dan lnx6 nilainya lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Kemudian pada lnx4 terhadap lnx1 nilainya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Kemudian pada nilai SIK lnx4 terhadap lnx2, lnx3, lnx4, dan lnx5 dan lnx6 nilainya lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Kemudian pada baris lnx5 terhadap lnx1 nilainya lebih besar dari lnx5 terhadap lnx1 lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Kemudian pada baris lnx5 terhadap lnx2, lnx3, lnx4, dan lnx6 nilainya lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Kemudian pada baris lnx6 terhadap lnx1, lnx2, lnx3, lnx4, dan lnx5 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Kemudian pada tabel model summary diketahui bahwa nilai adjusted
R square sebesar 0,9093, artinya 99,3% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya 0,7% dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian nilai F hitung 442,012 lebih besar dari F tabel 2,96, maka H1 diterima. Kemudian berdasarkan tabel ANOVA diketahui nilai SIG lebih kecil dari alfa, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang artinya secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian nilai T hitung pada kolom pertama, kolom konstan 6,166 lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima. Kemudian nilai T hitung LNX1 2,113 lebih besar dari T tabel 1,76, maka H1 diterima. Kemudian nilai T hitung LNX2 minus 0,339 lebih kecil dari T tabel 1,76, maka H0 diterima. Kemudian nilai T hitung LNX3 1,066 lebih kecil dari T tabel 1,76, maka H0 diterima. Kemudian LNX4 nilai T hitungnya 5,245 lebih besar dari T tabel 1,76, maka H1 diterima. Kemudian nilai T hitung LNX5 2,525 lebih besar dari T tabel 1,76131, maka H1 diterima. Kemudian nilai T hitung LNX6 0,750 lebih kecil dari H0, maka lebih kecil dari T tabel 1,76, maka H0 diterima. Untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk hasil transformasi ke dalam len yang sudah diubah dari tabel sebelumnya, yaitu dapat dilihat bahwa len Y sama dengan len A ditambah dengan B dikali dengan len X1 ditambah C kali len X2 ditambah D kali len X3 ditambah E kali len X4 ditambah F kali len X5 dan ditambah G kali len X6. Nah, dapat dimasukkan dari tabel koefisiennya sebelumnya, yaitu didapatkan bahwa len Y sama dengan len 2,048 ditambah dengan 0,045 dikali dengan len X1 ditambah min 0,029 dikali len X2 ditambah 0,082 dikali len X3 ditambah 0,691 dikali len X4 ditambah 0,157 dikali len X5 dan ditambah 0,036 kali len X6. Nah, dari hasil ini maka didapatkan hasil transformasi ke dalam fungsi produksi Cobb-Douglasnya, yaitu Y sama dengan A dikali dengan X1 pangkat B, X2 dikali X2 pangkat C dikali X3 pangkat D dan dikali X4 pangkat E dikali X5 pangkat F dan dikali X6 pangkat G. Untuk Y di sini artinya adalah output produksi yang dihasilkan. Untuk A merupakan parameter positif. Nah, di sini ada X1, X2, X3, X4, X5 dan X6. Ini merupakan faktor-faktor produksi yang di awal tadi, yaitu terdapat adanya untuk X1-nya di sini ada luas lahan, X2 ada jumlah pohon, X3 ada pupuk kandang, X4 ada pupuk ponska, X5 ada pestisida, dan yang terakhir X6 ada tenaga kerja. Sedangkan untuk nilai B, pangkat C, pangkat D, pangkat E, pangkat F, dan pangkat G di sini merupakan nilai koefisien yang dihasilkan dari setiap variabel yang diperoleh dari tabel koefisien sebelumnya yang sudah dijelaskan.
Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu Y sama dengan 8. 8 di sini adalah hasil eksponensi dari angka yang sudah dilenkan di ekspon kembali melalui melalui Excel. Di sini dibulatkan menjadi 8 dan dikalikan X1 pangkat 0,045 dikali X2 pangkat min 0,029 dikali X3 pangkat 0,082 dikali X4 pangkat 0,691 dikali X5 pangkat 0,157 dikali X6 pangkat 0,036. Nah, dari hal ini maka didapatkan bahwa return to scale dapat dihitung dengan cara menjumlahkan koefisien pangkat dari masing-masing variabelnya, yaitu ada 0,045 dikurangi 0,029 ditambah 0,082 ditambah 0,691 ditambah 0,157 ditambah 0,036 dan hasilnya dihasilkan sebesar 0,982. Nah, nilai ini dapat dikatakan kurang dari 1. Jadi dapat menunjukkan bahwa perusahaan ini menunjukkan bahwa terjadi atau pada kondisi decreasing return to scale. Nah, yang artinya terdapat penambahan faktor produksi telah melebihi proporsi penambahan produksinya. Cukup sekian untuk pembahasan kita kali ini mengenai fungsi produksi Cobb-Douglas. Untuk pertanyaan dan juga sarannya atau perbaikan dari kelompok kami, silakan untuk bisa menyampaikannya di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.